pada kesempatan ini Tuhan, menaikkan puji syukur di hadapan Engkau Tuhan, di mana kami Engkau himpunkan kembali untuk bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Kiranya pujian yang telah kami aturkan di hadapan Tuhan boleh berkenan menyukakan hati Tuhan, dan kami dipenuhi juga dengan sukacita dari tempat maha tinggi. Sebentar kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau mengurapi kami semuanya, sehingga kami memahami, mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman-Mu ini. Mari Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu dengan urapan dari tempat maha tinggi. Kuasai Tuhan tubuh jiwa roh hamba-Mu ini, supaya kami hamba-Mu dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang percaya Roh Kudus ada di tempat ini, berkarya dalam setiap hati kami. Engkau Tuhan, Roh Kudus bertahta dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Puji Tuhan, salam selamat pagi. Karena kemurahan Tuhan kita ada saat ini, untuk ada dalam hadirat Tuhan, untuk kita menikmati kasih dan kemurahan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kembali kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kalau minggu-minggu yang lalu kita telah menerima firman Tuhan tentang janji Tuhan, janji yang telah Tuhan sampaikan kepada kita semuanya, yang Tuhan akan genapi dan sudah digenapi dalam kehidupan kita, asal kita senantiasa menyerahkan hidup kepada Dia untuk kita dipenuhi oleh kuasa-Nya. Puji nama Tuhan untuk firman Tuhan. Pagi hari ini kita mengambil tema dari temanya adalah memiliki otak yang berkarakter hati. Memiliki otak yang berkarakter hati. Ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, adalah kita akan belajar bersama-sama apa yang dimaksud dengan tema ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kembali kita akan membaca janji Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan sendiri dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Dipersilakan. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Waktu Tuhan Yesus Kristus mau naik ke surga, Tuhan itu memberikan janji kepada murid-muridnya bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kuasa itu akan diterima oleh murid-murid kalau Roh Kudus turun. Kemudian, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini ada dua hal yang kita terima. Jadi yang pertama adalah menerima kuasa. Kemudian yang kedua adalah menjadi saksi. Nah, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid menantikan janji itu. Dan 10 hari murid-murid itu berdoa, berpuasa di loteng Yeriko. Dan kemudian Roh Kudus itu diturunkan pada hari yang ke-10 setelah kenaikan, atau hari ke-50 setelah Tuhan Yesus bangkit. Dan disebut dengan Pentakosta. Di situ kuasa daripada Tuhan dicurahkan untuk murid-muridnya, sehingga sejak saat itu mereka itu menjadi saksi Tuhan.
di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Sampai saat ini kita menerima berita keselamatan itu bermula dari murid-murid yang memberitakan kabar baik itu. Tuh sudah digenapi sejak hari Pentakosta, dan kita semuanya yang merindukan, yang senantiasa memohon kemurahan Tuhan, janji itu untuk kita. Kita baca Kisah Rasul 2 ayat 39. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-39. Ya. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Amin, puji Tuhan. Jadi janji untuk menerima kuasa, janji untuk menjadi saksi, itu bagi kamu. Amin. Bagi Bapak Ibu, saudara sekalian, dan bagi saya, dan juga bagi anak-anakmu. Bapak Ibu yang mempunyai anak-anak, janji itu juga milik anak-anak kita. Dan juga bagi orang yang masih jauh. Ada saudara-saudara yang masih jauh dengan Tuhan. Nah, itu janji itu juga bagi mereka. Saatnya mereka itu akan dipanggil, akan diselamatkan, dan menerima janji Tuhan. Keselamatan yang dari Tuhan, kuasa yang dari Tuhan diberikan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita perlu untuk bertekun seperti murid-murid untuk bisa menerima janji Tuhan, untuk menerima kuasa Tuhan, untuk bisa menjadi saksi Tuhan. Karena pada saat ini zaman kemurahan, Tuhan itu memberikan kuasanya itu berlimpah-limpah. Apalagi saat-saat menjelang datangnya Tuhan Yesus kedua kali, Tuhan itu memberikan kuasanya berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, untuk dapat menerima kuasa Tuhan, untuk dapat menjadi saksi Tuhan, ada satu hal yang perlu kita mengerti, untuk kita pelajari, yaitu kita memiliki otak yang berkarakter hati. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita masing-masing mempunyai otak ya. Otak itu ada di dalam rongga kepala. Kemudian kalau menurut ilmu pengetahuan ya, itu otak itu berwarna putih lunak. Tetapi itu menjadi pusat saraf. Pusat saraf, kemudian alat untuk berpikir. Ada otak depan, ada kanan dan kiri untuk berpikir, untuk menggagas sesuatu, untuk ide. Kemudian ada otak belakang itu untuk memori, untuk mengingat-ingat. Itu otak. Kemudian hati, kita juga masing-masing memiliki hati, walaupun tidak kelihatan. Otak juga tidak kelihatan, hati tidak kelihatan, tapi ada di dalam tubuh kita. Bisa dilihat kalau pakai ronsen, bisa dilihat. Kemudian hati itu ada di rongga perut ya, rongga perut bagian kanan atas rongga perut itu fungsinya untuk mengambil sari-sari makanan dari dalam darah. Jadi makanan udah dicerna melalui usus 12 jari, disalurkan ke seluruh tubuh, kemudian sampailah ke hati, kemudian sari-sari itu diserap ya, diserap, terus dibagikan lagi ke seluruh tubuh untuk kesehatan dan pertumbuhan. Nah, itu hati secara fisik ya. Kemudian hati itu adalah sesuatu di dalam tubuh manusia yang dianggap sebagai tempat segala perasaan batin dan tempat menyimpan pengertian. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau saudara merasakan sesuatu itu di dalam pikiran apa di dalam hati? Di dalam hati. Kalau
Memikirkan sesuatu ada di dalam hati apa di dalam otak? Di dalam otak. Jadi otak untuk berpikir, batin itu untuk perasaan, untuk menerima pesan-pesan yang dari Tuhan. Kalau hati nuraninya peka dengan suara Tuhan, Tuhan itu berbicara melalui hati. Makanya ada kata-kata baik hati, ada murah hati, tulus hati, ada rendah hati, ada hati nurani. Nah, itu sifat-sifat yang baik itu ada di dalam hati kita. Kalau kita merasakan sedih atau senang, itu juga ada di dalam hati. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, otak dan hati tempatnya berbeda, fungsinya juga berbeda, tetapi itu ada dalam satu tubuh kita. Kemudian karakter, kita memahami kata-kata dulu saya ambil dari KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Karakter itu adalah sifat batin manusia yang mempengaruhi segenap pikiran, sikap batin manusia yang mempengaruhi segenap pikiran, tingkah laku, budi pekerti. Jadi itu watak, itu mempengaruhi perilaku seseorang. Di Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita perlu untuk mengendalikan atau mengelola otak kita dan juga hati kita, supaya kedua-duanya itu berkenan di hadapan Tuhan dan bisa memuliakan nama Tuhan, dan Tuhan senantiasa bertahta di dalam hidup kita. Kita akan baca Kolose pasal 1 ayat 21 sampai 22. Ya, Kolose pasal 1 ayat 21 sampai 22. Kolose pasal 1 mulai ayat 21 dan 22. Begini bunyi firman Tuhan. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Ya, sampai sini dulu. Jadi kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan memusuhinya dalam hati dan pikiran, dalam hati dan otak ya, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Jadi kita saat masih jauh dari Tuhan, kita itu memusuhi Tuhan. Memusuhi bukan dalam arti yang gimana, tapi kita jauh dari Tuhan, kita tidak percaya, kurang yakin akan kasih Tuhan, akan janjinya. Kita menyangkal kasih Tuhan di dalam hati dan pikiran. Nah, itu akan menimbulkan perbuatan-perbuatan yang jahat. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saat ini kita semua adalah orang-orang yang sudah diperdamaikan. Mari ayat 22. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus ya, oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Amin. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau dahulu kita jauh ya, apalagi latar belakang kita mungkin ya, ada yang gelap, ada yang kelam, ada yang jahat ya. Tetapi sekarang karena kasih Tuhan kita diperdamaikan. Amin. Kita diperdamaikan oleh kematian Kristus. Karena Kristus telah mati untuk kita dan kita mau percaya, mau menerima pengorbanannya, kita diperdamaikan. Orang yang berdamai itu rukun apa enggak? Rukun, mau bersalaman, mau rangkulan, mau berbicara bersama. Itu orang yang sudah diperdamaikan. Jadi kalau kita sudah diperdamaikan dengan Kristus, kita ini mau berbicara kepada Tuhan itu gampang, mudah, tidak ada penghalang. Kalau kita mau
di dalam doa, permohonan kita, isi hati kita, Tuhan mau mendengar karena sudah diperdamaikan. Biarlah kita semuanya, biarlah kita ini diperdamaikan, sudah diperdamaikan betul-betul karena kasih Tuhan. Dan untuk apa kita diperdamaikan? Tujuannya adalah untuk menempatkan kamu kudus. Amin. Supaya kita menjadi umat yang kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Amin. Saudara mau hidup kudus, dikuduskan oleh Tuhan, tidak bercela, tidak bercacat. Itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Jangan sampai kita menyangkal kita manusia darah daging, pasti punya cacat celah dan sebagainya. Nah itu yang tadi memusuhinya di dalam hati dan pikiran. Kalau Tuhan mengatakan sudah diperdamaikan, amin, kita sudah diperdamaikan. Kalau Tuhan menempatkan kita kudus, kita tak bercela, kita amin, kita tak bercela. Itu tentunya melalui proses iman, melalui waktu kita dibuat semakin kudus, semakin tak bercela. Sehingga saatnya nanti kita dipertemukan dengan Tuhan Yesus Kristus sebagai mempelai pria surga. Amin. Puji nama Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki. Makanya Tuhan mendidik kita, Tuhan menuntun kita, Tuhan memperdamaikan kita supaya mari yang jauh mendekat kepada Tuhan. Hati pikiran kita pusatkan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita maju lagi. Filipi pasal 3 ayat 17 sampai 21. Nasihat kepada jemaat. Filipi pasal 3 mulai dari ayat yang ke-17. Begini bunyi firman Tuhan. Ya. Nasihat-nasihat kepada jemaat. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami, yang menjadi teladanmu. Ya, ini Rasul Paulus yang menulis surat Filipi dan menasihatkan kepada jemaat yang ada di Filipi, supaya jemaat Filipi itu meneladani Rasul Paulus setelah dia bertobat, dia berubah total dari yang dulunya memusuhi anak-anak Tuhan, sekarang mengasihi dan melayani anak-anak Tuhan. Ayat 18, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Rasul Paulus itu sangat peka ya di dalam melayani jemaat-jemaat ya, terutama yang ada di Filipi. Dia menyatakan sambil menangis. Karena apa? Karena banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus, melawan salib Kristus, hidup di dalam dosa dan tidak mau bertobat, susah untuk bertobat. Itu makanya Rasul Paulus menyatakan sekarang sambil menangis, mengatakan sambil menangis. Banyak orang yang menjadi seteru salib Kristus. Biarlah kita yang ada di tempat ini, kita tidak menjadi seteru salib Kristus, tetapi orang-orang yang menghargai akan salib Kristus. Ayat yang ke-19, kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Ya. Jadi orang yang menjadi seteru salib Kristus itu akhirnya akan mendapat kebinasaan.
tidak mendapatkan keselamatan karena mereka melawan salib Kristus, tidak bertobat. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Pikiran itu di dalam apa tadi? Di dalam otak. Jadi memikirkan perkara-perkara duniawi. Semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Jadi hanya memikirkan yang duniawi saja. Maka itu tidak diperkenankan oleh Tuhan. Pada akhirnya akan mendapatkan kebinasaan. Kita hidup di dunia, kita perlu hal-hal yang ada di dunia, tetapi kita juga memikirkan hal-hal yang rohani. Keselamatan kita pikirkan, kehidupan yang kekal kita pikirkan. Jadi jangan semata-mata memikirkan hal-hal yang duniawi, tapi hal-hal yang rohani juga. Jadi orang yang menjadi seteru salib Kristus memikirkan hal duniawi dan akan berakhir kepada kebinasaan. Ayat yang ke-20. Karena keluargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tetapi kita ini mempunyai keluargaan di dalam surga. Kita bukan seteru salib Kristus. Kita bukan orang yang semata-mata tertuju kepada perkara duniawi, tetapi kita adalah orang-orang yang menghargai korban Kristus. Kita sudah mempunyai keluargaan, yaitu warga negara surga. Walaupun kita masih ada di dalam dunia ini, kita sedang menantikan Tuhan Yesus Kristus mengubahkan kita untuk menjadi mempelai wanita Tuhan masuk dalam kemuliaannya. Amin. Itu yang kita rindukan, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jadi biarlah pikiran kita tidak tertuju kepada hal-hal yang duniawi saja, tapi kita memikirkan hal-hal yang dari surga. Untuk itu harus ada korelasinya, ada kerjasama, ada sinkronnya dengan hati. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita maju satu ayat, Efesus pasal 4 ayat 23 dan 24. Efesus pasal 4 ayat 23 dan 24. Ya. Begini bunyi firman Tuhan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya, puji Tuhan. Di Bapak Ibu, ayat 23 mengatakan supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Roh di dalam hati, pikiran di dalam otak, dibaharui, ya. Tidak lagi hidup dalam hidup cara yang lama, dalam hidup yang lama, yang jauh dari Tuhan, tapi kita diperbaharui. Mengenakan manusia baru, ya. Kita mengenakan manusia baru untuk hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Itu ayat 24 tadi mengatakan. Jadi supaya kita dibaharui pikiran dan hati kita, mengenakan manusia baru hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Kalau dari perikop ini, kalau kita lihat dari ayat yang ke-17 ya, judulnya ini adalah manusia baru, itu sampai ke ayat 32. Ini tidak usah dibaca, Mbok, nanti agak lama ya. Untuk PR ya, nanti dibaca Efesus pasal 4 ya, ayat 17 sampai
32 dengan perikop manusia baru. Itu ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang hidup di dalam hidup yang baru, di dalam manusia baru yang diperbaharui pikiran dan hati. Sudah saya rangkum ayat per ayat, biarlah nanti saudara Bapak Ibu akan baca secara langsung kembali. Kalau di dalam ayat 17 itu, jangan memikirkan yang sia-sia. Pikiran jangan sia-sia, itu ayat 17. Kemudian ayat 18, pengertian jangan gelap. Ayat 18. Jadi supaya kita diterangi oleh Tuhan. Kemudian ayat 19, perasaan jangan tumpul. Jadi kalau perasaan tumpul, kita tidak bisa memahami pesan Tuhan, suara Tuhan dalam hati kita. Kalau kita abaikan, lama-lama perasaan itu menjadi tumpul. Jadi supaya kita jangan tumpul perasaannya, tetapi tajam atau peka. Kemudian ayat 20, belajar mengenal Kristus. Jadi biarlah kita mengenal Kristus lebih dalam lagi. Kalau saudara Bapak Ibu sudah mengenal Kristus, kita gali lagi, mengenal lebih dalam dan mengenal lebih dalam lagi. Amin. Kemudian ayat yang ke-21 ya. Ayat yang ke-21 itu menerima pengajaran Kristus. Apa yang Tuhan Yesus Kristus ajarkan, kita terima, kita lakukan. Apa yang para nabi dan para rasul ajarkan, kita lakukan. Kemudian ayat yang ke-22, menanggalkan hidup yang lama. Hidup yang lama yang tidak berkenan di hadapan Tuhan kita tanggalkan. Kalau yang berkenan, yang sudah baik, kita tingkatkan. Tapi yang tidak baik kita tanggalkan, kita lepas. Kita pakai pakaian yang baru. Kita menjadi manusia yang baru. Kemudian ayat 23, dibaharui roh dan pikiran. Itu yang sudah kita baca tadi. Kita dibaharui roh dan pikiran kita. Kemudian ayat yang ke-24, mengenakan manusia baru. Di hal-hal yang lama yang tidak berkenan kita tinggalkan, kita mengenakan hal-hal yang baru yang daripada Tuhan. Kemudian ayat 25, buang dusta. Jadi dusta itu berbohong, mengatakan hal yang tidak sebenarnya, itu dibuang, ditinggalkan. Itu adalah hidup lama. Amin. Kemudian ayat yang ke-26, apabila marah jangan berbuat dosa. Marah boleh enggak? Boleh, tetapi harus ada alasan. Alasannya untuk kebaikan, untuk membangun tubuh Kristus, untuk menegur. Itu pun dengan kasih. Jangan sampai berbuat dosa, kemudian marah sembarangan, asal marah, membabi buta, itu tidak boleh, tidak diperkenan. Kemudian ayat yang ke-27, jangan beri kesempatan kepada iblis. Kalau iblis menggelitik saudara untuk berbuat satu hal yang jahat, yang dosa, kita jangan beri kesempatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, iblis, engkau keluar, engkau minggir, engkau menjauh dari hidupku. Kemudian ayat 28, jangan mencuri. Ya, ini banyak hal yang dapat kita pelajari dari manusia baru ini. Kemudian ayat 29, jangan berkata kotor. Jangan berkata kotor. Kotor itu apa? Kata-kata yang jorok, kata-kata yang kasar, kata-kata yang penuh dengan kebencian, caci maki, kata-kata fitnah. Itu kata-kata kotor. Biarlah kita berkata-kata yang baik, ya, yang membangun,
yang menghibur, yang menguatkan satu dengan yang lainnya. Amin. Nah, kita camkan ini. Jangan berkata kotor. Kemudian ayat 30, jangan mendukakan Roh Kudus. Jangan membuat Roh Kudus itu berduka dalam kehidupan kita. Tetapi kita menyukakan Roh Kudus. Kemudian ayat 31, buang segala kepahitan. Ini ada rentetannya juga, kepahitan, dan kita baca ayat 31. Ayat ke-31, begini bunyi firman Tuhan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu. Amin. Hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Demikian pula segala kejahatan itu dibuang. Kemudian ayat yang ke-32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Ini ayat yang ke-32. Dari sekian banyak hal-hal yang harus kita kenakan, ini ayat yang 32. Tetapi hendaklah kamu ramah. Ramah itu gampang menyapa orang ya. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Kemudian penuh kasih mesra. Di antara bapak ibu, anak-anak, kemudian saudara seiman, kita penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kalau Tuhan telah mengampuni kita, kita juga mengampuni sesama kita. Misalnya kalau ada kesalahan saudara-saudara kita, kita ampuni. Jangan terus diungkit, kita ampuni. Kalau apalagi orang yang sudah minta maaf, minta ampun, kita mengampuni. Kita kembali hubungan dengan penuh kasih mesra, dengan saling menghormati dan ramah-tamah satu dengan yang lain. Ini pelajaran di dalam Efesus tadi pasal 4 dalam menjadi perhatian kita supaya kita itu menjadi manusia yang baru. Jangan sampai manusia yang baru itu seperti apa sih? Nah, ini ciri-cirinya ini. Ada ayat-ayatnya yang sudah kita baca ya. Dan saudara baca kembali dari Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Kita maju lagi. Kita akan baca Filipi pasal 2 ayat yang ke-5. Filipi pasal 2 ayat yang ke-5, begini bunyi firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman ini mengatakan supaya hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Saudara itu hidup bersama baik dalam keluarga maupun di dalam bergereja, di dalam bermasyarakat ya. Supaya menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus. Jadi pikiran Kristus, apa yang Tuhan pikirkan kita miliki. Apa yang Tuhan rasakan kita miliki. Kristus itu mengasihi umat manusia. Kita juga belajar untuk mengasihi, itu salah satunya. Kalau Tuhan Yesus memikirkan hal-hal keselamatan untuk umat manusia, kita juga memiliki pikiran yang seperti itu. Dan banyak hal teladan ya Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita, kita teladani, kita ikuti. Biarlah pikiran dan perasaan Kristus ada dalam hidup kita. Lanjut kita baca Mazmur 91.
ayat yang ke-14. Mazmur pasal 91 ayat yang ke-14, begini bunyi firman Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Saudaraku dikasih Tuhan, ini dikatakan sungguh hatinya melekat kepadaku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, supaya kita hidup di dalam hidup yang baru, kita diperbaharui hati dan pikiran, hati kita melekat kepada Tuhan, kepadaku guru besar. Jadi kita melekat kepada Tuhan. Amin. Saudara siap untuk melekat kepada Tuhan? Kalau kita melekat kepada Tuhan, dikatakan maka aku akan meluputkannya saat ada bencana, ada kesusahan besar, ada pencobaan seberat apapun, Tuhan meluputkan kita. Aku akan membentenginya. Kita dibentengi oleh Tuhan, sebab ia mengenal namaku. Sebab kita ini mengenal nama Tuhan, mengenal Tuhan. Jadi biarlah hati kita melekat kepada Tuhan. Amin. Melekat itu mendekat. Mendekat itu dekat. Kalau lekat itu nempel, ya, lekat sekali. Kita belajar untuk melekat kepada Tuhan, maka Tuhan itu akan senantiasa membentengi kita dan meluputkan kita. Kemudian Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayat yang kita lanjut ayat 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Jadi kita kalau melekat kepada Tuhan, Tuhan itu menyertai kita dalam kesesakan, dalam pencobaan, kita disertai oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terkait dengan tema ini, memiliki otak yang berkarakter hati. Otak itu tadi untuk berpikir, kemudian hati itu untuk menyimpan perasaan, untuk mendengarkan suara Tuhan melalui hati nurani kita. Jadi kita pikiran kita harus sinkron, harus selaras dengan hati kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau pikiran kita itu berhubungan dengan ide, dengan gagasan-gagasan, dengan kecerdasan dan sebagainya, tapi kalau tanpa hati, maka pikiran itu akan menjadi liar dan tidak terkendali. Akhirnya kalau orang itu semakin sukses dengan pikirannya tanpa hati, maka orang itu akan menjadi tidak takut Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan. Oh, tanpa Tuhan pun aku bisa. Nah, itu yang berbahaya. Tapi biarlah pikiran kita terkendali oleh hati kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau misalnya mau mengambil keputusan, kita berdoa, kita tanyakan kepada Tuhan, kita dengarkan suara Tuhan dalam hati kita. Baru memerintahkan otak untuk mengambil keputusan, kemudian otak itu memerintahkan organ tubuh kita yang berkaitan untuk melakukannya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itulah memiliki otak yang berkarakter hati. Hatinya melekat kepada Tuhan. Amin. Hatinya melekat kepada Tuhan, maka itu akan terjadi suatu hubungan yang sangat indah, yang sangat berkenan di hadapan Tuhan, dan kita senantiasa menjadi miliknya Tuhan untuk selama-lamanya, dan kita akan dipenuhi dengan damai sejahtera yang daripada Allah. Filipi pasal 4 ayat 7, ayat terakhir. Filipi pasal 4 ayat yang ke-7, ya. Begini bunyi firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Iya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, damai sejahtera Allah itu yang kita
rindukan senantiasa ada dalam hidup kita. Damai sejahtera Allah itu melampaui segala akal, memelihara apa? Hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus. Jadi kita ini harus selalu ada di dalam lingkungan Tuhan, maksudnya di dalam kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus. Maka kita terpelihara hati dan pikiran kita. Kita sambung ayat 8 satu lagi saya bacakan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikirkan dan dilakukan. Jadi pikiran kita dipenuhi Roh Kudus, hati kita dipenuhi Roh Kudus, hati kita menjadi tahta Roh Kudus. Maka kehidupan kita akan dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera, dan Allah senantiasa ada bersama kita. Amin. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat untuk kita semuanya. Kita akan bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami baca dan dengarkan bersama-sama. Tanamkan dalam hati kami, tanamkan dalam pikiran kami. Biarlah hati dan pikiran kami dipenuhi dengan firman-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu. Hati kami menjadi tahta Roh Kudus. Buat kami mengerti dan memahami hal ini Tuhan, supaya kami layak menjadi umat-Mu, dan kami dipersiapkan untuk menjadi mempelai-Mu Tuhan, yang tidak bercacat, tidak bercela, dan hidup dalam kekudusan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Engkau mengampuni kami, Engkau melayakkan setiap kami. Biarlah tubuh dan darah-Mu yang dinyatakan dalam roti dan anggur menjadi berkat untuk kami, dan kami menjadi bagian dari hidup-Mu Tuhan. Apa yang menjadi milik Tuhan adalah milik kami, dan kami adalah milik-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami mau berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari Tuhan, Engkau menjamah yang sakit dan sembuhkan, yang susah hiburkan, yang lemah dikuatkan, yang sedang dalam permasalahan dan pergumulan. Engkau Tuhan yang akan memberikan pertolongan ketika dalam kesesakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan berkatilah roti dan anggur ini untuk kami makan bersama-sama di dalam perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah-Mu yang sudah terpecah-pecah, terserpi-serpi, tercurah bagi kami. Kami mengucap syukur kepada-Mu, dan saat ini kami mau menikmati tubuh dan darah-Mu yang akan menjadi bagian dari hidup kami Tuhan, dan Engkau ada dalam hidup kami. Kami hidup bersama-sama dengan Engkau Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita angkat tubuh Tuhan, dengarkan firman-Nya dalam Matius pasal 26 ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Kita makan tubuh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita angkat cawan yang berisi darah Tuhan. Dengarkan firman-Nya. Matius pasal 26
ayat 27 dan 28. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Terima kasih Tuhan. Terima kasih dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Masing-masing kita membawa hidup kita di hadapan Tuhan. Kita serahkan hati dan pikiran kita untuk diurapi oleh Roh Kudus, untuk dikuasai oleh kuasa Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kita mohon senantiasa kasih Tuhan, kemurahan Tuhan melingkupi kita. Terima kasih Bapak. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga. Kami bersyukur Tuhan atas kemurahan-Mu pagi hari ini Tuhan. Pujian yang kami lantunkan di hadapan Tuhan berkenan di hadapan Engkau. Firman-Mu yang sudah kami dengarkan Tuhan tanamkan dalam hati, dalam pikiran kami, sehingga kami menjadi hidup yang seperti Kristus, menaruh pikiran dan hati Kristus dalam pikiran dan hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat tubuh dan darah Tuhan yang kami minum dan makan dalam perjamuan kudus ini, menjadi berkat bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan setiap persembahan kami yang sudah kami aturkan di hadapan Tuhan, menjadikan dupa yang harum untuk kemuliaan Tuhan. Dan kami percaya janji Tuhan memelihara kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan memberkati bangsa Indonesia, dari pemerintahan pusat sampai ke daerah-daerah. Berikan mereka roh takut akan Tuhan, sehingga bekerja, berupaya maksimal untuk kesejahteraan Indonesia ini. Berkati para hamba-Mu dimanapun berada, umat-umat-Mu dimanapun berada, untuk senantiasa Engkau lengkapi dengan kuasa-Mu. Engkau pakai Tuhan untuk menjangkau segala suku, bangsa, kaum dan bahasa, baik dari bangsa kafir, goyim, sampai kepada bangsa Israel. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk umat-umat-Mu di tempat ini. Kami menyerahkan hidup sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa kami ada dalam genggaman tangan Tuhan. Kami senantiasa diperhatikan Engkau Tuhan. Biarlah hati kami senantiasa menaruh percaya penuh kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah hati kami dipenuhi Roh Kudus, pikiran kami dipenuhi dengan Roh Kudus, untuk memikirkan hal-hal yang baik, yang benar, yang indah, yang mulia. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Mari Engkau menyertai setiap pribadi anak-anak-Mu yang hadir saat ini Tuhan. Semuanya diberkati rohani maupun jasmani. Dan anak-anak-Mu yang tidak hadir karena sesuatu hal, Tuhan juga melawat dengan kasih-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan juga hamba-hamba-Mu yang sedang ada pergumulan, kegiatan, pelatihan di Bali. Tuhan senantiasa menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lalu sebentar kami akan pulang Tuhan. Kami mohon kasih-Mu senantiasa menyertai kami. Berkat-berkat yang terbaik Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Sekali dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, saudara-saudariku sekalian, terimalah berkat yang terbaik dari surga, baik rohani maupun jasmani,
melimpah dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian, menyertai, menghibur, menguatkan Bapak Ibu Saudara sekalian sampai Tuhan datang yang kedua kali. Kita tetap dalam perlindungan kasih-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.